Markus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku, dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke pemuka, penguasa-penguasa, dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus terus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Baca juga Matius pasal 24 ayat 1 sampai 3. Tanda-tanda dari akhir zaman. Saudara-saudara, Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Pertanyaan yang lebih besar tentu saja adalah, apakah dunia ini akan berakhir? Apakah tanda-tanda yang memberitahu kita bahwa akhir itu sudah dekat? Kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Tuhan memulai dengan mendeskripsikan dunia sebelum dia datang kembali. Saudara-saudara, inilah tanda-tanda yang harus kita pahami sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 1. Tanda-tanda keagamaan. Munculnya Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, guru-guru agama palsu. Baca dalam Matius 24 ayat 4, ayat 11 dan 24. 2. Tanda-tanda militer. Deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Markus 13 ayat 7 dan 8. Yang ketiga, tanda-tanda kosmis. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat dan akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21 ayat 11. Menurut pendeta Dr. Timothy Tow, penglihatan akan 4 meterai pertama sesuai dengan tanda-tanda dari Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8. Derap keempat penunggang kuda dari damai, perang, sampar, dan kematian akan terlihat seperti dalam sirkus. Terus bergerak melingkar.
Anak-anak suka mengendarai komedi putar ini. Jadi, sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya, akan ada siklus yang sama di seluruh dunia. Ini tidak terbatas pada 7 tahun terakhir dari apa yang disebut masa kesengsaraan. Tepatnya, siklus damai, perang, sampar, dan kematian ini terjadi selama periode waktu dari kenaikan Kristus sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. 4. Tanda sosial. Penganiayaan terhadap umat Allah dan penghancuran unit keluarga yang terus-menerus, kerusakan moral dan sebagainya. Markus 13 ayat 9. Kelima, tanda nasional. Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Tanda pohon ara dalam Matius 24 ayat 32. Bandingkan Yeremia 24 dan Yoel pasal 1, Hosea pasal 9, dan juga Yesaya pasal 11. Perhatikan, Israel kembali menjadi sebuah bangsa pada tahun 14 Mei 1948 dan diserang oleh bangsa-bangsa dan seterusnya. Akhirnya, tanda keenam adalah tanda penginjilan. Inilah kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 11. Yesus berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Saudara-saudara, apakah kamu siap menyambut kembalinya Tuhan Yesus atau kedatangannya yang kedua kali? Jangan sia-siakan hidupmu, persiapkanlah dirimu, bertobatlah, percayalah akan Injilnya. HOR Ministry.